Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heret. Tadi saya akan kembali mengomentari Ruslan Ruslani yang mengatakan bahwa katanya Gibran itulah pemimpin yang mau mendengar. Jadi dia tuh memang suka mendengar. Jadi dia tuh sehingga dia tuh akan melakukan apa saja yang rakyat inginkan gitu. Jadi konteksnya mendengar. Nah, guys, ya kita lihat ya bagaimana itu sudah diasosiasikan pada Jokowi sebelumnya. Jadi like father, like son. Jadi seperti ayah dan anak. Jadi pepatahnya itu adalah apa ya? Air cucuran atap itu tidak akan jatuh jauh dari apa ya atapnya. Air cucuran itu tidak akan jatuh, tidak akan jauh di atapnya. Jadi kurang lebih itu. Jadi buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Jadi ayahnya begitu, anaknya begitu. Kita tahu ya, dulu tuh Jokowi itu memang tagline-nya pencitraan adalah mau mendengarkan rakyat. Dengan apa buktinya? Dia belusukan, dia mendengar, ya kan? Belusukan artinya mendengar. Nah, masalahnya bukan mendengarnya. Masalah adalah setelah mendengar apakah dia melaksanakan apa tidak? Itu poinnya guys. Jadi mendengar saja nggak cukup. Dan Jokowi terbukti, meskipun dia banyak belusukan dan dia mendengar sana sini, tapi faktanya apa? Tidak dijalankan dia apa yang dia inginkan. Contoh, rakyat itu ya banyak yang ingin undang-undang Omnibus Law itu dibatalkan, gitu, atau direvisi, nggak dijalankan. Rakyat itu protes ketika KPK dilemahkan dengan undang-undang yang bertubi-tubi, tidak didengarkan. Lalu rakyat itu ingin adanya penegakan hukum, tidak didengarkan. Ya kan? Kasus KM 50 tidak didengarkan. Dan banyak hal lainnya gitu kan. Juga intinya adalah mendengar saja tidak cukup. Dan takutnya ya, kalau mendengar saja, bagaimana kalau dia mendengarkan dari yang salah, dibisikin sama orang yang salah. Ini kan kacau. Jadi seakan-akan semua yang didengar tuh dilaksanakan gitu loh. Enggak, kemampuan itu bukan pada mendengar saja, itu nggak cukup. Tapi bagaimana untuk memilah-milih mana yang didengarkan itu memang benar-benar baik apa tidak, gitu. Dia punya kemampuan untuk menyaring, ya. Jadi pendengaran itu harus bisa disaring. Mana yang kira-kira masuk akal, yang baik, yang layak dikerjakan, yang mana merupakan kebutuhan dan keinginan itu harus bedakan. Nah, kalau nggak punya kemampuan itu percuma mendengar. Ingat ya. Sama seperti Anda itu mendengar telah menyerap. Kalau Anda, misalnya contoh gini, saya mau menyerap ilmu. Nah, tentu saya harus pilih-pilih. Mungkin saya menyerap semua ilmu. Mungkin saya menyerap ilmu tentang bagaimana jadi orang jahat atau apa-apa ilmu-ilmu yang sesat lah. Nggak mungkin saya guys ya. Atau misalnya Anda mau nyari ikan, ya Anda harus saring ikan itu dengan saingan yang baik. Misalnya Anda pengen hanya nangkap ikan yang berukuran besar, gitu kan? Nggak mau ikan kecil. Ya harus bikin saingan itu yang sehingga ikan besar itu lolos masuk perangkap dan yang kecil itu tidak bisa masuk perangkap, sehingga nanti ikan-ikan kecilnya akan selamat, tidak terjaring dan akan bisa tumbuh besar. Jadi guys, kemampuan mendengar saya cukup. Jokowi itu kurang apa mendengar coba? Dia belusukan tiap hari, tiap waktu, tapi rakyat tidak dengarkan dia, gitu. Jadi dia nggak ngerti orang-orang kayak Ruslani ya bahwa telah terjadi pada Jokowi dan banyak orang meninggalkan Jokowi karena mereka melihat bahwa Jokowi ini hanya mampu mendengar tapi tidak mampu melakukannya gitu. Nah, lalu yang kedua masalah dizolimi ya. Jadi ditanya oleh KN diri ya, host KN bahwa ini pasangan paslon 0103 nih sering merasa zolimi dan 01 dan 03 itu sudah memberikan bukti di lapangan apa yang mereka alami. Jadi ini adalah bukan rumor, apa yang mereka alami guys. Kalau bisa sesuatu yang dialami itu dikatakan rumor. Rumor tuh gini ya. Misalnya pasangan 01 03 itu benarkan ada rumor yang menimpa pasangan lain. Nah, itu baru mendengar rumor. Tapi kalau dialami langsung itu bukan rumor namanya, itu fakta yang mereka alami sendiri. Nah, jadi dikatakan dia kita tanya kan, bagaimana dengan
kubu Anda 02, apakah mengalami juga seperti yang dialami oleh 0103? Dia katakan bahwa kami itu nggak ngurus yang gituan, kami itu fokus pada ya gimana supaya apa ya, fokus aja lah pada apa dikerjakan. Nah, ya iyalah, Anda tidak mengalami. Lalu dia bilang gini kan, ya kita tuh tidak peduli sama rumor-rumor, sama sama berita burung kayak gitu lah guys ya. Ya, dia tidak mengalami. Bagi dia, apa yang dialami oleh kubu 01 dan 03 itu adalah kabar rumor, karena dia tidak alami gitu. Tapi bagi yang alami, makanya dikatakan ya, kalau dia tidak mengalami, ya dia nggak bisa bilang seperti yang apa dirasakan oleh Ganjar atau Anies, karena dia tidak mengalami. Makanya main taktis dia mengatakan bahwa kita akan fokus saja ke sini, kita tidak ngurus yang begituan gitu. Ya Anda tidak mengalami, coba kalau Anda mengalami gitu kan. Terus lain lagi beda kasusnya. Ya tadi itulah guys, sampai mengatakan bahwa itu cuman rumor. Ya Anda tidak mengalami, sekali lagi. Ya, kalau Anda mengalami Anda akan tahu gitu. Jadi itulah guys ya. Itu tandanya. Nah, lalu itu pula kata yang mau mendengar. Orang menyampaikan bahwa kita ini mengalami hambatan. Pak Anies itu beberapa kali mau dikriminalisasi, rupanya nggak kejadian kan? Dalam artian kasusnya lenyap gitu saja, bukan lenyap ya, masa itu dipending. Jika ditarget deh, kalau memang betul Pak Anies itu korupsi Formula E, kan gampang saja, pasti akan jadikan tersangka dengan cepat gitu. Tapi ternyata tidak gitu kan? Nah, juga yang lain juga misalnya mengalami penghalangan ketika mau bikin kampanye, banyak sekali yang baru-baru ini ya, bahkan di Jogja itu ya. Ada 3 kafe itu menolak. Dalam artian udah deal, tiba-tiba batal karena adanya ancaman. Bahkan itu ditemukan ada mobil partai yang ngawasi. Nah, ini cuman Refli Harun tuh nggak mau ngomong itu partai mana. Tapi kita ngerti lah partai mana yang masuk itu kan. Pasti gitu aja gitu kan. Sama kayak waktu Rizik diintai, ya kan? Nah, gitu-gitu juga guys. Jadi mereka memang kalau dia suka begitu, suka rusuh gitu kan. Jadi kata dia nggak ada apa-apa, aman kok. Ya Anda aman, orang lain nggak aman gitu, ya kan? Makanya mereka ini sangat egois, hanya memikirkan diri sendiri. Dia tidak lihat ada apa yang harus dibenahi. Karena kan mereka gimana pun mereka inilah pemegang kekuasaan. Kalau mereka posisinya sama kayak Pak Anies, Pak Ganjar mau bilang apa? Pak Anies ketika tahu Pak Ganjar dilakukan seperti itu, Pak Anies bisa apa? Sama-sama rakyat. Pak Ganjar juga sebaliknya. Ketika Pak Ganjar tahu Pak Anies dilakukan seperti itu ya, tidak adil, banyak penghalang gitu kan, penghalangan dan proses kriminalisasi, Pak Ganjar bisa apa? Sama-sama rakyat biasa. Nah, 02 sebagai pemerintah ya, Menhan dan didukung oleh Presiden harusnya bisa melakukan aksi gitu. Ya. Jadi bagaimana supaya orang-orang ini tidak lagi dizolimi gitu. Nah, jadi tadi memang karena dia tidak mengalami, ya dia anggap itu adalah rumor. Coba Anda rasakan sendiri. Anda belum merasakan saja bagaimana rasanya tidak punya kuasa gitu kan. Kalau berkuasa mah enak, ya kan, gak bakal disenggol gitu. Karena dia berkuasa. Itu logika guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.